Ya, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter 603 berakhir saat Yang Mulia Shi merasa murka tak kala ia mengetahui bahwa dalang di balik kantor pekerja adalah Zolfan. Oleh sebab itulah ia berniat untuk menemui Zolfan secara langsung. Di sisi lainnya, karena hampir sebagian besar murid dari sekte dalam dan sekte luar memasuki kantor pekerja, mereka pun berbondong-bondong antusias untuk turut serta dalam tes kemampuan. Tentu saja tujuan utamanya adalah mendapatkan harta dan juga pil yang dapat membantu mereka dalam berkultivasi. Di sini kita melihat Kuilang ingin mencoba mengetes kemampuannya dan memasuki gerbang ketiga yang menggunakan susunan tingkat 7. Awalnya ia terlihat percaya diri, tapi Guihu berkata, "Jika kau masuk, maka kau akan mati." Kuilang menganggap itu sebagai cara untuk menakut-nakutinya, karena dari apa yang ia dengar, anaknya bahkan berhasil lolos dari kematian saat memasuki gerbang tersebut. Tapi Guihu meyakinkan jika ia serius dan anaknya. Guigang pun muncul dan berkata, "Ayah, kau tidak boleh masuk ke sana jika tidak ingin mati." Bahkan senior Guihu membayar harga yang mahal saat masuk pada gerbang tingkat 7. Ia juga menjelaskan bahwa gerbang tingkat 7 yang pernah ia masuki sangat berbeda dengan gerbang tingkat 7 saat ini. Mendengar nasihat tersebut, nampaknya pada akhirnya Kuilang mengurungkan niatnya dan memilih gerbang di sampingnya, yaitu gerbang tingkat 6, dan berkata, "Kalau ini pasti aman bukan?" Kuigang pun menjawab, "Ya." Senior Tieying bahkan berhasil keluar dari gerbang tersebut. Kuilang kembali berkata, "Baiklah, sepertinya harta iblis tingkat 6 juga bukan hal yang buruk jika aku tidak bisa mendapatkan harta iblis tingkat 7. Dan tepat di belakangnya juga terlihat Yuling yang tengah bersiap untuk mencoba kemampuannya dan mendapatkan harta yang juga sangat menggiurkan. Ya, sejak bergabungnya para Yang Mulia dan para penatua, antrian di depan gerbang tidak pernah ada habisnya. Berpindah ke sisi lainnya, nampak para penatua dan Yang Mulia tengah berkumpul dengan Zolfan. Tentu saja salah satu hal kenapa sebagian orang tua tersebut bergabung adalah karena keserakahan mereka. Bahkan jika mereka diperbolehkan, mereka juga akan mencoba untuk memasuki 4 gerbang yang diciptakan Zolfan untuk melatih para elit. Dan tentunya tujuan mereka adalah untuk mendapatkan harta iblis dan juga pil ajaib. Di dalam pertemuan tersebut, Yang Mulia Bai memuji ide Zolfan terkait dengan tantangan yang ia buat. Dengan begitu, para murid akan sangat bersemangat untuk berlatih dan berkultivasi karena ada imbalan yang mereka dapat. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi pada sekte dalam. Murid-murid terlihat sangat malas dan tidak ingin menguji batasan mereka karena tidak ada apapun yang mereka dapatkan. Jadi satu-satunya cara untuk mereka mau berlatih serius adalah dengan adanya kompetisi tahunan. Tapi itu juga kurang efektif. Permasalahannya adalah saat ini jika metode Zolfan terus diberlakukan, bukankah akan menguras sumber daya, dan pada akhirnya cara ini tidak bisa berlanjut. Tentunya Zolfan tahu apa maksud perkataan Yang Mulia Bai, tapi Zolfan menanggapinya dengan santai. Yang intinya itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pimpinan sekte. Lagi pula, Yang Mulia Bai merupakan seseorang yang pertama kali bergabung dengan kantor pekerja. Jadi kenapa saat ini sangat mengkhawatirkan hal sepele tersebut? Pada akhirnya Yang Mulia Bai hanya bisa terdiam lalu tersenyum dan berkata jika sepertinya Zolfan dan pimpinan sekte merupakan
merupakan sosok yang bijak yang telah memikirkan segalanya. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut muncullah bayangan putih dan ternyata itu adalah Grand Elder. Ia meminta waktu untuk bisa berbicara langsung kepada Zovan. Tentu saja awalnya Yang Mulia Bai mengirimkan telepati agar Zovan tidak mengikuti Grand Elder karena pastinya ada maksud tersembunyi. Tapi Zovan sama sekali tidak takut karena ia adalah orang dari pimpinan sekte, makanya Zovan tidak terlalu khawatir akan disakiti olehnya. Dan pada akhirnya Zovan pun mengikuti Grand Elder dan ternyata ia dibawa ke suatu tempat di mana ada seseorang yang tengah menunggu. Ya, itu adalah Yang Mulia Shi. Zovan ingin membungkuk tapi Yang Mulia Shi mengangkat tangannya dan langsung memperingati Zovan. Tentu saja ini berkaitan dengan kantor pekerja elit dan menurutnya Zovan telah membuat langkah yang salah karena membuat sebagian besar Yang Mulia dan juga Penatua sebagai musuhnya. Ia juga meyakini bahwa Xie Wuye tidak akan bisa melindunginya selamanya dan pada akhirnya sebagai pion dari Xie Wuye, Zovan akan dibuang. Tapi sayangnya Zovan sama sekali tidak peduli walaupun Yang Mulia Shi menekannya dengan aura yang kuat, tapi Zovan sama sekali tidak bergeming. Ia bahkan sampai berkata, tapi sampai dengan saat ini aku masih hidup, yang artinya tidak ada yang berani mengusiknya dan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Shi hanyalah gertakan. Jadi jika hanya itu yang ingin Anda katakan, aku akan pergi. Ya, Zovan pun meninggalkan Yang Mulia Shi seperti seorang pemenang. Bahkan Grand Elder sampai memujinya karena bisa menahan serangan jiwa milik Yang Mulia Shi, yang artinya ia bukanlah bocah ranah Tianquan biasa. Mungkin jiwanya setara dengan kultivator tahap visi dewa puncak. Bahkan ketenangan dan kepercayaan dirinya sampai membuat Yang Mulia Shi sedikit takut, seakan-akan ia bukanlah pion melainkan dalang sebenarnya. Dan Grand Elder nampaknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Shi. Tapi pertanyaannya, apa tindakan yang akan mereka lakukan ke depannya? Pada akhirnya Yang Mulia Shi tidak memiliki banyak pilihan. Jadi daripada melawan Zovan secara langsung, lebih baik menggunakan cara yang sama yang dilakukan oleh Zovan, yaitu menggunakan para murid. Berpindah ke sisi lainnya, Zovan pun kembali ke tempat pelatihan. Tapi anehnya hanya terlihat para Yang Mulia dan Penatua. Tidak ada seorang pun murid. Yang Mulia Bai dan Yang Mulia Qi pun menyambutnya dan berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Zovan. Ternyata itu adalah 3 iblis neraka. Mereka adalah teman dari Xie Wuye yang sama-sama bisa berhasil selamat dalam kompetisi naga ganda. Tentu saja awalnya Zovan tidak mengenal mereka dan bahkan sedikit mencemooh di dalam hati apa hebatnya keluar dari naga ganda hidup-hidup, atau apakah memang benar jika keluar hidup-hidup adalah sebuah prestasi besar. Nah, 3 iblis neraka memiliki tugas untuk melatih para elit dan mereka nampaknya senang dengan kinerja Zovan yang menciptakan elit baru, di mana itu adalah sebuah sejarah di sekte Demonic Scheme yang tidak pernah menciptakan elit dari kantor pekerja. Tapi ada satu hal yang membuat Zovan sedikit jengkel karena Xie Wuye menyuruhnya untuk ikut serta dalam pemilihan elit baru pada 2 hari mendatang. Tentunya Zovan sangat tidak ingin direpotkan. Sampai dengan saat ini ia hanya bersandiwara dan saat tujuannya tercapai, Zovan ingin cepat-cepat keluar dari sekte Demonic Scheme. Terjadi perbincangan yang agak panjang dengan 3 iblis neraka.
Dan yang lebih menjengkelkan adalah sama seperti Xie Wuye, ketiganya juga meminta satu set perlengkapan iblis kepada Zovan. Dan setelah semuanya berakhir, Zovan pun langsung meninggalkan tempat pelatihan dan mempercayakan tanggung jawabnya kepada Yang Mulia Bai. Ya, yang Zovan tuju adalah kantor pekerja, di mana Pak Tua Yuan nampaknya tengah sibuk untuk memberikan motivasi kepada anggota pekerja lainnya yang belum bisa memasuki elit pekerja. Sebenarnya sebagian besar pekerja biasa tidak terlalu suka dengan Pak Tua Yuan karena kultivasinya yang rendah. Bagaimana bisa ia ditugaskan untuk menjaga mereka? Tapi karena ada Zovan di belakang Pak Tua Yuan, mau tidak mau mereka harus menghormatinya juga. Dan saat kehadiran Zovan terungkap, Pak Tua Yuan pun langsung menghampirinya dan bertanya kenapa Zovan ada di sini. Dan tanpa basa-basi, Zovan pun menjelaskan sebenarnya ia sudah berada di ambang penerobosan. Jadi ia ingin berkultivasi di tempat yang tenang. Dan karena tidak memiliki banyak referensi, jadi ia meminta saran kepada Pak Tua Yuan. Dan untungnya menurut Pak Tua Yuan ada banyak tempat tenang yang bisa dijadikan tempat latihan. Jadi Pak Tua Yuan pun memandu Zovan ke sebuah gua kecil untuk berlatih. Tentu saja itu adalah tempat yang sempurna, tapi Zovan bertanya-tanya apakah tempat ini aman dan tidak akan ada yang mengusiknya. Pak Tua Yuan menjelaskan bahwa itu adalah tempat temannya dahulu saat berlatih, walaupun saat ini temannya sudah mengorbankan diri untuk sekte. Jadi Zovan bisa tenang saat berkultivasi di sana. Walau begitu, Zovan sedikit ragu tempatnya terlalu besi untuk lokasi yang katanya sudah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun. Tapi Zovan juga tidak bisa mencurigai Pak Tua Yuan karena sangat mempercayainya. Dan pada akhirnya Pak Tua Yuan pun pergi meninggalkan Zovan. Ia juga berkata bahwa Zovan hanya perlu fokus kepada kultivasinya. Dan saat Pak Tua Yuan pergi, Zovan masih sedikit ragu. Ia takut pemilik aslinya tiba, jadi Zovan harus menyelesaikannya dengan cepat. Dan anehnya tiba-tiba sebuah penghalang pun tercipta. Ya, Zovan tahu benar itu adalah penghalang yang diciptakan oleh ahli tahap eternal. Seolah-olah ahli tersebut berniat untuk mengurung Zovan di sana. Tapi karena Zovan mempercayai Pak Tua Yuan, ia tidak terlalu khawatir akan hal tersebut. Di sisi lainnya, 3 iblis neraka tengah berbincang dengan pimpinan sekte Xie Wuye. Tapi tiba-tiba mereka pun merasakan penghalang yang diciptakan oleh ketidakkekalan 5, yang artinya Yang Mulia pertama tengah melakukan pelatihan tertutup. Ya, tempat di mana Zovan berkultivasi adalah tempat pelatihan tertutup untuk Yang Mulia pertama. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhua Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.